Halo Millennials, balik lagi di YouTube Dr. Gary dan juga Mice. Masih di episode Millennials Hebat. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama satu ibu yang juga nggak kalah hebatnya sama ibu-ibu lain yang udah kita share di video-video sebelumnya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama teman baik kita juga yang terkena COVID-19 di sekitar awal tahun 2021. Nah, kenapa cerita ini unik banget dan kita pengen share ke teman-teman semua? Karena ibu ini udah punya anak dan anaknya juga baru 1,5 tahun dan terpaksa harus terpisah dari anaknya karena kena COVID-19 ya. Nah, jadi kita mau cerita-cerita lebih lanjut nih, terus kita juga pengen tahu gimana sih experience yang udah dilewatin. Mungkin di luar sana ada juga mami-mami yang ada di posisi yang sama, jadi bisa belajar dan juga saling nguatin. Nah, kita kenalan dulu sama mami yang di seberang sana, namanya siapa, dan juga boleh kenalin apa aja deh. Halo, gue Caroline. Sekarang kemarin habis COVID dan sekarang masih punya baby umurnya 1,5 tahun dan sekarang tenggat udah beres semua sih, jadi udah aman semua. Iya, jadi kita bisa syuting ya karena udah aman. Oke, nah. Mungkin pertanyaan pertama ya yang gue pengen tanya, Lin ya. Kita kan anak kita umurnya nggak beda jauh nih, 1,5 tahun kan. Dan sebagai kita punya anak kecil, pasti kita tuh lebih protektif, lebih jaga diri kita sendiri karena kita nggak mau anak kita amit-amit juga kena gitu. Terus pertanyaan pertama ya, kenapa sih kok lu bisa gitu? Karena pasti gue yakin deh lu juga lu juga jalanin protokol kesehatan yang super ketat, lu lebih careful gitu. Kok lu bisa positif COVID? Iya, jadi pertama ceritanya itu long short story itu gue kena dari suami gue, which is sebenarnya nggak bisa ke-detect juga ya kayak pasti dari dia atau enggak. Cuma mungkin kemungkinan besar kenanya dari suami gue sendiri. Dan habis itu pas kita cek, jadi dia duluan yang kena, habis itu nggak selang seminggu gue yang kena, kayak mulai kayak ada simptom batuk situ, jadi kayak mulai kayaknya boleh cek lagi deh nih untuk benar-benar mastiin positif nggak sih gitu kan. Terus pas dicek ya positif gitu. Oke, jadi ini ceritanya both suami istri positif COVID ya? Iya, at the same beda seminggu betul. Oke. Lu ini nggak? Ini kita again udah mau setahun, bulan Maret nanti kita udah mau setahun nih COVID di Indonesia. Lu pernah kebayang nggak sih atau lu pernah kayak persiapin nggak diri lo? Kayaknya nanti someday gue bisa kena deh gitu. Ada celaknya deh, kayak gue bisa kena walaupun gue udah jaga banget. Sebenarnya gue sama sekali nggak nyangka sih gue bakal kena gitu. Even kayak gue juga kan kerja setiap hari pulang pergi, nggak di rumah doang gitu. Cuman gue nggak kebayang gue bakal kena gitu loh, walaupun gue udah kerja atau di luar juga kan kayaknya jauh lah ya, nggak mungkin lah ya gue yang kena gitu. Kayak gue merasa gitu. Tapi turns out ya malah kadang tuh bisa kena di tempat yang kita nggak sangka gitu loh. Maksudnya udah jaga hati-hati malah ternyata kenanya di tempat yang bukan yang kita jaga gitu kan. Karena lu nggak tahu juga ya, nggak kelihatan juga virusnya ada di mana gitu. Benar banget. Terus susah banget sih untuk dihindarin dan diketahui persis taunya dari mana gitu kan. Nah, tadi lu bilang kan lu jarak sama suami lu itu seminggu ya. Jadi suami lu dulu yang positif, terus lu tes, baru seminggu kemudian lu positif juga. Nah, kalau nggak salah lu juga pernah cerita kan, kalau lu tuh pernah tes dulu, ternyata negatif nih hasilnya. Terus, tapi lu ngerasa, kayaknya nih gue harus tes lagi deh, untuk mastiin bener-bener nih gue bener-bener negatif atau enggak sih gitu kan. Sebenarnya kenapa tuh lu punya feeling dan juga lu kepikiran kayak tes lagi gitu. Kalau mungkin untuk orang lain, yang udah dapet tes negatif kayak oh yaudah gue tenang gitu. Tapi kenapa sih, apa yang membuat lo pengen tes 2 kali gitu? Jadi pertama kan gue tes yang pertama itu gue tes karena gue dengar suami gue itu positif ya kan. Terus gue akhirnya tes, langsung denger dia positif, besok hari itu juga gue langsung tes. Hari itu tes, terus hasilnya keluar besokannya di prostes ya. Itu hasilnya negatif. Artinya gue kayak wah udah deh tenggat banget nih nggak kena gitu kan. Padahal gue lumayan satu kamar sama dia, satu kamar mandi juga pastinya gitu kan.
terus habis itu ya udah gue juga udah santai-santai aja sih, tapi suami gue udah ingetin juga kayak di rumah tetap pakai masker ya gitu, walaupun negatif karena nggak ngejamin juga gitu kan. Dan habis itu akhirnya selang 3 hari setelah gue negatif itu gue kayak agak batuk-batuk, tapi batuknya juga yang super light gitu loh, nggak yang kayak batuk sesak nafas gitu, enggak sama sekali, cuman batuk-batuk biasa aja. Terus gue beli kayak obat gitu. Nggak boleh sebut merek, ini ada pesan sponsor. Oh iya. Gue pikir kayak obat-obat herbal biasa aja gitu lah ya. Terus habis itu kayak kok nggak sembuh-sembuh ya nih batuk ya. Dan terus habis itu suami gue ingetin kayak udah deh 5 hari swab lagi, PCR lagi gitu. Siapa tahu konfirmasi aja gitu loh, 2 kali negatif kan baru aman, dia bilang gitu kan. Pergilah gue, datanglah PCR lagi nih. Terus PCR gue sebenarnya sama sekali nggak ada feeling itu bakal positif gitu. Gue tujuan gue PCR gue cuma pengen double confirmation aja udah gitu. Terus ternyata pas hasilnya keluarin kayak positif, CT-nya terus lumayan rendah lagi waktu itu, kayak nggak salah 23 atau 26 gue lupa. Jadi kayak lumayan shock juga sih pas pertama kali gue kena. Padahal kenanya juga kalau kena nggak kaget juga sebenarnya karena suami gue kena juga, jadi ya nggak kaget sebenarnya gitu kan. Cuman lumayan surprise juga sih, ternyata PCR tuh waktunya, timingnya harus tepat banget sih, kalau enggak kan juga gitu ya, mungkin dia belum berinkubasi virusnya ya. Jadi mungkin pembelajaran juga yang bisa kita ambil, sebenarnya kita nggak boleh senang dulu kalau kita dapat PCR-nya negatif ya, karena bisa aja waktu di hari dimana kita dites itu mungkin kita masih dalam masa inkubasi sehingga virusnya itu nggak kedetek. Jadi amannya memang benar untuk memastikan apakah kita positif atau negatif itu diperlukan 2 kali tes negatif, baru itu kita lebih tenang lah dengan menjalankan juga protokol kesehatan tetap gitu ya. Nah, terus lo gimana Lin? Pas pertama kali buka, apa di bayangan lo? Apa langsung ke anak atau langsung gimana? Apa yang lo rasain tuh pas lo buka terima hasilnya tulisannya positif? Langsung kepikirannya ke anak lah ya, gila. Selama masa jarak 5 hari itu kan gue juga ya nggak cium-cium dia, cuman kan deket-deket pasti gitu kan, namanya satu ruangan, satu kamar juga, main-main gitu. Wah kayak matilah kalau dia negatif positif juga gimana nih gitu kan, kayak tuh anak masih kecil banget, minum obat aja gimana caranya gue gak kebayang tuh. Habis itu ya udah, akhirnya besokannya langsung gue booking PCR lagi kan. Habis itu gue decide siapa nih? Besokannya booking buat siapa? Nah, tadinya gue galau banget nih, anak gue kayak perlu nggak ya di PCR atau enggak, tapi setelah konsultasi dengan Prostasia, akhirnya gue bilang ya udahlah, Mbak sama sus gue dulu aja, tapi kalau nanti misalnya amit-amit mereka positif, baru anak gue swab juga, jadi tahu how to handle-nya juga kan. Yeah. Akhirnya ya udah, Mbak dan sus gue swab, orang rumah kan ada 2 orang itu, akhirnya tenggatnya mereka negatif, jadinya kayak gue berasumsi Nathan juga, anak gue juga udahlah dia asumsiin negatif aja gitu kan. Jadi sampai sekarang, sampai lu udah sembuh pun Nathan nggak di swab sama sekali ya? Sama sekali nggak. Terus setelah lu dapet kabar lu positif itu, next step-nya apa yang lu lakuin pertama kali? Gimana cara lu tentuin apakah gue harus ke rumah sakit, apa gue isolasi mandiri aja, itu considerations-nya apa aja? Terus habis itu pas gue tahu positif kan, gue kasih tahu suami gue, terus suami gue kan karena dia juga udah positif, jadi mungkin dia lebih tahu ya cara-caranya lebih baik gimana gitu kan menurut dia. Akhirnya dia langsung telepon, kita langsung ke rumah sakit sih, langsung ke rumah sakit. Terus kayak di UGD gitu kan ada dokter khusus COVID ya kalau di rumah sakit yang gue pergi. Jadi kita konsul ke dia, ya kita kasih tahu hasilnya negatif positif, terus dia kasih lah obat-obat sesuai simptom, antibiotik segala macam. Ya udah sih, habis itu langsung dari dokternya sendiri decide ini mah hasil CT-nya apa semuanya dan toraksnya juga masih oke, kata dia mendingan isolasi di rumah aja, lagian di rumah sakit juga terlalu penuh dan udah nggak bisa handle juga gitu kan, kecuali nanti makin ada keluhan yang makin parah baru ke rumah sakit lagi, dia dokternya suggest gitu, jadi ya udah kita ikutin gitu. Oh jadi lu sempat ke rumah sakit ya? Sempat ke UGD, terus kan sempat ketemu memang ada dokter yang khusus untuk nanganin pasien COVID gitu? Betul.
Soalnya kalau enggak, gue merasa kalau nggak ke dokter juga bener juga sih, gue kayak bingung juga harus minum apa, obat apa, dengerin orang udah terlalu banyak informasi juga pusing kalau gue ya. Jadinya gue ikutin obat yang dikasih dokter, sama ya paling vitamin gitu gue tambahin sendiri gitu. Oke. Terus suasana di itu gimana, Lin? Gue cuma penasaran aja, pas lu ke rumah sakit tuh suasananya emang hektik, banyak orang juga yang konsultasi mau dia positif COVID atau kayak gimana tuh di UGD itu? Parah banget sih, Cek. Gue tuh kan ke rumah sakit itu, gue ngantri untuk ketemu dokter doang loh ya. Ketemu dokter tuh paling cuma 15 menit maksimal gitu kan ya. Itu aja gue ngantri 3 jam kali kayaknya ada. Gue rasanya udah kayak pengen pulang, tau nggak? Cuman suami gue bilang kayak sabarlah gitu kan. Tapi itu terus lu nunggu 3 jam di mana? Di mobil kan? Nggak turun dong? Ya lu boleh di mobil, boleh di ruang tunggu juga boleh. Gue dari mobil udah ke ruang tunggu lagi, sampai ke mobil lagi, udah kayak sampai bosen banget gitu kan. Karena saking banyaknya gue rasa, dan itu gue yakin sih yang ngantri itu udah pasti COVID semua sih menurut gue ya. Jadi kayak somehow lucu gitu sih, kayak gue serem banget gitu kayaknya untuk duduk deket-deket mereka. Dalam hati gue kan gue juga yang punya virus gitu kan. Tapi kayak benar-benar rame, dan kayak dokternya juga udah capek banget gue rasa juga sih. Jadi kayak gue pakai APD gitu lagi ya? Maksudnya harus APD banget mereka, yang kayak head to toe gitu deh. Jadi kita benar-benar, tapi bingung juga kalau nggak ke rumah sakit, kayak ya mau kemana juga gitu kan. Jadi ya udahlah, gitu deh. Ngantri 3 jam sih tuh banyak banget ya berarti ya orangnya. Sebanyak itu sih. Dan kayak angkanya tuh udah kayak pas gue tanya antriannya nomor berapa, ya tunggu dipanggil aja, kayak susternya juga udah pusing kali gue rasa. Gitu ya sih, parah. Berarti seril itu di lapangan kalau memang rumah sakit tuh emang sepenuh itu. Even mau konsultasi sama dokter aja lu tunggunya 3 jam loh, cuma buat nanya. Iya, parah banget sih itu. Terus gue kebetulan itu kan gue ke dokter itu tanggal 2 Januari. Mungkin itu masih orang-orang belum pulang liburan kali ya. Jadinya gue ngantri tuh 2-3 jam itu yang tadi gue bilang. Terus ada setelah beberapa hari kemudian, 4 hari selanjutnya itu which is tanggal 6-an gitu, itu gue ke dokter lagi karena gue ada simptom baru, gue diare. Kayak diarenya tuh sehari bisa 6-7 kali. Jadi akhirnya kita ke dokter lagi nih. Itu kayaknya zaman orang pulang liburan ya. Jadinya mungkin case-nya makin naik. Itu lebih gokil lagi sih ngantrinya tuh, kayak lama banget deh. Pokoknya gue udah lupa berapa jam tuh. Yang jelas lebih parah dibanding yang pertama. Jadi kayak rumah sakit parah banget sih. Ke dokter yang sama nih? Ke dokter UGD yang sama, tapi ketemu dokternya kan random kan. Jadi waktu itu sih gue dokter yang lain lagi, cuman dia bisa cek kan kita historinya apa-apa gitu. Nah, terus setelah lu ketemu yang tadi tanggal 6 lu ke UGD lagi itu, walaupun lu udah diare 1 hari 6-7 kali, tetap akhirnya disuruh gimana? Dirawat kah? Apa isolasi mandiri kah? Iya, menurut dia sih masih, dia nanya gue kan, gue masih bisa makan kan, masih bisa ini itu. Dia gue bilang masih so far semua gue oke sih, cuma diare aja. Dia bilang oh ya udah, dia kasih obat diare gitu sama vitamin gitulah. Terus habis itu dia bilang still better di rumah sih, karena itu rumah sakit juga udah nggak ketampung sih gue rasa. Bisa jadi itu salah satu ini sih, maksudnya mereka menolak halus suruh isolasi mungkin karena memang udah full banget, dan emang apa namanya tenaga medisnya juga mungkin nggak ke-cover kali ya. Parah banget sih, kan itu gue di UGD, jadi kan mau nggak mau lihat situasi UGD juga kan ya. Itu rumah UGD itu udah kayak rawat inap pasien, saking rawat inap pasien nggak punya kamar gitu loh. Jadi yang mau ngantri dapet kamar aja udah berhari-hari di situ, dan lu mau datang minta rawat inap cuman karena diare, kayak nggak bakal diladenin deh. Iya benar-benar juga sih. Terus akhirnya finally lu isolasi mandiri kan ya, setelah lu tadi dua kali ke dokter UGD itu. Terus selama isolasi mandiri, kegiatan apa aja yang lu lakuin buat ngedukung lu supaya lu sembuh gitu? Tenggatnya tuh gue bener-bener nggak ada simptom sama sekali. Maksudnya simptomnya batuk sama diare itu, cuman maksudnya itu nggak yang ngeganggu banget gitu menurut gue. Jadi tuh gue masih bisa kayak kerja atau nonton gitu, gue masih bisa sih selama di rumah, di kamar itu selama 2 minggu. Jadinya masih oke sih, kegiatannya ya yang masih bisa
bales kerjaan gitu-gitu masih oke lah gitu. Tapi lu ngelakuin ini nggak kayak berjemur, terus olahraga yang lu supaya bergerak gitu, aktif bergerak? Gue kan kenanya awal-awal Januari tuh. Jadi itu nggak tahu kenapa hujan terus tiap hari. Kayaknya selama 2 minggu itu ya, kayak gue berjemur di total maksimal 2 kali deh. Itu pun kayak di teras yang which is nggak kena matahari banget juga gitu. Jadi kayak, aduh gue juga bingung deh, ini kan gue dikasih vitamin D, katanya ini nggak bekerja ya kalau nggak ada matahari. Dalam hati gue, apa gue nggak usah minum di vitamin, ya kan nggak ada matahari juga. Iya. Jadi lu benar-benar tuh setiap hari cuman ya udah kayak ya diem-diem aja gitu, nggak capek-capek gitu-gitu ya? Iya, sama sekali nggak. Ya paling stretching, yang saking udah bosennya juga kan, jadi kayak nggak ada kerjaan, ngapain sih cari-cari kerjaan, kayak nyapu, bersih gitu kan. Bagus juga ya, jadi produktif ya, beberes rumah. Iya, rajin ya. Iyalah, kamarnya cuma sekecil gitu, ya udah. Soalnya gue bener-bener isolasi mandiri kan di rumah, jadinya tuh rumah gue lantai, gue putusin akhirnya anak gue dan mbak gue dan sus gue itu tetap di satu rumah ini. Jadi gue akhirnya mikir bener-bener gak keluar kamar sama sekali kan, karena nanti mereka takutnya jadi kena lagi gitu kan. Jadi kayak makanan apa ya mereka anterin di depan pintu gitu. Jadi bener-bener alat makan semuanya memang udah dipisah, kayak lu bener-bener kontaknya cuma buka pintu, ambil makan, keluarin lagi segala gitu-gitu ya. Yang memang Terus berapa lama akhirnya lu dinyatakan sembuh? Tadi tanggal 2 ya pertama lu dibilang positif. Akhirnya tanggal berapa lu negatif? Akhirnya gua itu kayaknya 2 minggu setelahnya deh. 14 hari, pokoknya 14 hari setelah tanggal 2, tanggal 16-an ya. Aduh, kok gue lupa ya. Oke, nanti kita insert ininya, hasilnya. Iya, gue tuh sempat nggak sabar sih. Jadi 10 hari setelah gue kena itu, gue sempat cek PCR lagi. Karena ada yang gue kenal 10 hari mereka udah negatif gitu kan. Kayak gue, siapa tahu nih gue PCR negatif. Dan gue udah kangen juga kan sama anak gue gitu kan. Terus gue PCR, ternyata angkanya tuh kayak tipis gitu, 36 apa 35 gitu. Kayak tinggal dikit lagi tapi judulnya masih negatif gitu. Masih positif kan. Akhirnya gue jedain lagi 5 hari dari itu. Akhirnya baru negatif. Gitu. Terus selama tadi lu bilang 14 hari ya, menurut gue 14 hari itu lama sih. Maksudnya terhitung lama untuk lu nggak ngapa-ngapain di kamar doang, itu tuh wah jenuh banget nggak sih? Kalau setengah bulan men. Iya kan, setengah bulan itu benar-benar, apalagi lu kan kerja kan, yang biasanya produktif pergi pagi, terus pulang mungkin sore ke malam, harus nyetir ke sana kemari, terus tiba-tiba kayak 14 hari diem di satu ruangan, lu ada ngerasa ini nggak kayak stres? Sedangkan kita tahu ya kalau COVID itu kan juga didukung juga kalau lu stres segala macam kan lu makin lama untuk sembuhnya gitu. Tapi itu bisa dihindarin nggak sih kayak selama 14 hari tuh lu kayak udah blenek banget gitu nggak? Bener sih, mungkin seminggu pertama gue masih bisa oke ya gitu, kayak mungkin oh ya enak juga ya, jadi kayak istirahat sesaat gitu. Tapi minggu kedua, udah jalan minggu kedua itu tuh udah enak banget sih, tapi lu juga nggak mungkin keluar gitu kan, apalagi kayak denger anak lu di luar nangis, tapi lu juga nggak mungkin bisa ladenin gitu kan. Yang paling sedih yang kayak gitu sih menurut gue, dibanding kayak kalau kayak sakit badan kita sih enggak sebenarnya, cuman tuh lebih kayak ke mental gitu kali ya mungkin. Benar. Lebih kayak, aduh nih kapan selesainya sih, terus kayak udah suami gue, terus nih gue, aduh please lah jangan kena mbak gue, jangan-jangan mbak gue negatif, positif lah gitu kan, kita nggak ada yang tahu juga walaupun dia udah di PCR waktu itu. Jadi kayak lelah gitu sih. Bener ya, kayak padahal anak lu cuma di balik pintu doang nih, kayak lagi banget sih, dan kamar gue tuh kayak seberangan gitu, jadi kayak dia nangis, dia apa tuh gue bener-bener denger gitu kan. Tapi ya bisa apa gitu kan. Tapi berarti selama 14 hari ini pas lagi lu positif itu, suami lu juga masih ini ya, isolasi di tempat lain, masih positif juga tuh? Iya, betul. Karena kan judulnya kita positif, jadi kita benar-benar beda tempat juga gitu kan. Dia isolasi di tempat lain. Terus habis itu seminggu setelah gue kena,
dia tes lagi dan akhirnya udah negatif. Jadi dia pulang pergi masih bisa main sama anak gue lah itu setelah dia negatif itu. Cuman masih parno juga, kan belum double confirmation kan. Jadi kayak main juga ya nggak yang sampai deket-deket banget juga gitu. Itu deh. Benar-benar. Gila, gue bener-bener capek mental sini dibanding apapun. Susah juga maksudnya ini tuh sakitnya bukan yang tadi lu bilang, bukan sakit fisik doang, tapi ini juga mental kita tuh dilatih banget, apalagi kayak kondisinya kita punya anak nih. Kalau kita mungkin masih single gitu ya, masih nggak punya tanggungan apa segala macam sih, lu mau isolasi gue sebulan 2 bulan juga mungkin beda cerita ya. Ini mungkin lu pisah sama anak seminggu aja udah berat banget loh. Iya betul. Agak keputus-putus deh Lin tadi. Oke, diulang aja ya. Iya, jadi kalau misalnya kita nggak punya anak sih, mungkin gua rasa nggak bakal lebih maksudnya nggak seberat ini kali ya, karena tuh sebenarnya capeknya tuh lebih beratnya kayak ninggalin dia gitu aja sih, kayak sedih aja gitu kan. Iya, gue dari tadi juga cerita udah mau nangis. Padahal gue belum merasakan, dan ya gue nggak mau merasakan itu sih. Cuman sedih dan ya gue nggak kebayang sih harus pisah kayak gitu. Padahal lu cuman, apalagi ini benar-benar amit. Benar-benar lu udah kayak gitu yang tadi gue bilang, dibatasin pintu doang. Padahal ya. Iya, exactly. Oke, terus udah nih ya, akhirnya perjuangan lo selama 2 minggu ini, lo udah berhasil nih melewati ini semua, terus akhirnya lo tested negatif. Nah, kebalikan pertanyaan dari yang tadi, gimana lo ngerasanya? Tadi lo pertama kan, lo cerita lo ya kaget, harus kepikiran pertama kali anak. Nah, setelah positif, Lin, gimana Lin akhirnya? Setelah negatif. Setelah negatif. Gila, itu sih happy banget sih, Cek. Gue rasanya pas baca hasilnya dikasih WhatsApp gitu, kayak gue rasanya udah, bukan rasanya deh, kayak gue beneran nangis deh, kayak seneng banget gitu. Terus ya, negatif. Iya, kayaknya bener gak sih? Gue sampai pertama kan gue selalu WA-in adminnya Prostasia ya, sampai mbaknya tuh bilang, ini hasilnya udah negatif, cuman suratnya belum ada. Terus gue sampai make sure gitu loh, Mbak, tapi suratnya sama hasil ini nggak mungkin beda kan? Iya. Gue kayak takut gitu loh. Pasti kok gue udah konfirmasi ini negatif, kayak gue langsung habis itu kayak gue mandi segala macam, baru gue ke depan kan ketemu anak gue. Aduh, gue rasanya kangen banget ketemu dia kan. Aduh, terus ya udah peluk dia juga kayak berasa kali ya namanya ditinggalin anak gitu kan. Jadi kayak lumayan melo-melo gitu deh pas ketemu. Terus pertama kali Nathan lihat lo gimana? Dia langsung hug gitu loh, dia langsung kiss gitu, kayak mungkin emang kadang anak umur segitu gue percaya nggak percaya juga udah ngerti gitu ya namanya ditinggalin. Jadi kayak dia benar-benar kangen juga sih, gue rasa kayak keluarganya akhirnya ngumpul lagi nih bapak emaknya dia setelah sebulan gantian giliran gini. Gila, priceless moment. Iya, itu banget sih, good to remember banget. Terus setelah lu udah di titik ini, Lin, lu udah naik turun perjalanannya nih ya, di awal tahun lagi, baru mau bikin resolusi yang bagus-bagus, taunya kenanya di awal tahun gitu kan. Apa yang pembelajaran apa yang lu bisa ambil, yang lu bisa share supaya kita semua nggak usah ada di posisi lu, nggak usah pisah dari anak kita, nggak usah isolasi mandiri, nggak usah ke UGD gitu-gitu. Ada nggak yang lu bisa belajarin dari ini semua? Kayaknya kalau sepenting banget, kayak udah deh paling bener di rumah udah paling aman ya. Kadang di rumah aja masih nggak aman gitu loh. Jadi ya lebih baik kalau emang nggak penting banget, better di rumah deh. Dan somehow gue kadang kayak merasa kalau habis pergi-pergi tuh mendingan pakai masker deh. Ya, maksudnya sampai rumah pun kita tetap pakai masker gitu. Kadang kalau namanya lagi parno. Dan kayaknya harus rutin PCR deh menurut gue ya. Karena kita nggak pernah tahu sih kenanya di mana dan kapan gitu kan. Lagi sesuai aja gitu. Benar-benar. Dan jangan mungkin ini ya, kita lebih menyarankan orang-orang untuk mau sadar diri untuk tes, karena ini tuh sebenarnya bukan cuma tentang kita doang ya. Karena kalau misalnya kita kena tuh bisa kenain ke anak kita yang masih kecil, masih bisa kenain ke orang tua kita yang udah rentan usianya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya tesnya bukan untuk diri kita sendiri aja sih.
Oke, Benar-benar. terakhir ya pertanyaan bonus nih. Kan gue ngelihat nih Lin, lu suka share di IG gitu kan. Kalau lu, maksudnya lu lumayan terbuka lah kalau lu tuh positif COVID gitu. Kenapa sih lu pengen share, apa yang membuat lu dalam tanda kutip nggak malu gitu? Karena kan masih beberapa orang ngelihat kena COVID ini sebagai aib, takut dijauhin, takut di ngomongin. Apa yang membuat lu nggak peduli sama itu semua dan lu pengen share aja gitu? Iya sih, gue sih sebenarnya nggak kepikiran nih kalau bakal dijauhin atau gimana gitu ya. Cuman kayak menurut gue lebih baik orang tahu sih, kayak contohnya misalnya kayak dalam kena gini, kayak langsung lah buru-buru lapor RT atau lapor RT sekitar gitu kan. Jadi kayak gue bayangin kalau gue digituin terus tetangga gue diem-diem aja gitu juga bete nggak sih? Jadi maksudnya better mending kasih tahu semua orang, apalagi yang udah kita hubungan gitu kan, jadinya dia juga cek gitu kan. Dalam case gue juga langsung cek anak-anak staf pegawai gue semuanya, karena pegawai gue juga ketemu tamu-tamu banyak gitu kan, jadi jangan sampai nyebarnya dari gue dan mereka nggak tahu gitu loh, jadinya malah makin parah lagi gitu kan. Jadi kayak menurut gue itu bukan aib yang harus ditutupin sih ya, better kita kasih tahu emang kenyataannya gitu kalau emang menyangkut dengan mereka juga gitu kan. Iya benar. Iya sih, dan memang dibutuhkan keberanian juga ya, dan kedewasaan dan pengertian kalau sebenarnya lu tuh kasih tahu ini tuh untuk kebaikan orang lain juga loh, yang kontak sama lu, yang maksudnya lu nggak mau orang lain juga terkena ini dengan lu diem-diem, karena itu nggak fair, ya nggak sih? Mereka berhak untuk tahu juga atas kondisi kesehatan mereka gitu. Betul. Terus ada pesan terakhir nggak, Lin, dari lo buat ibu-ibu di luar sana mungkin yang sekarang lagi kena COVID, mungkin lagi dalam di titik kehidupan yang bawah, yang lagi stres, yang lagi nggak semangat karena tahu kalau mereka positif. Ada nggak pesan-pesan yang lu pengen sampein supaya mereka bisa lewatin ini semua? Emang gak gampang sih ya, cuman ya mau nggak mau harus dijalanin toh. Ya udahlah ya, pasti berlalu, pasti beres. Karena makin dipusingin juga makin nggak sembuh-sembuh juga kan. Jadinya ya udah paling bener ya positive thinking aja, ini bakal cepet-cepet beres gitu kali ya. Dan moga-moga nggak terjadi lagi deh, jangan cepet-cepet hilang deh udah. Amin. Nah, ini kayaknya deh, Lin, kita harus kembali ke pekerjaan kita sebagai mama kan. Dari tadi back sound lo udah suara Nathan teriak-teriak ya. Udah nyariin mamanya. Oke, kita udahin dulu videonya. Thank you banget, Lin, udah mau sharing ini semua ke kita. Thank you udah mau terbuka juga, nggak malu juga untuk sharing kalau lo udah pernah kena COVID, dan juga kasih pesan-pesan ke kita ya, supaya kita bisa lebih jaga diri kita masing-masing. Mungkin rajin-rajin tes, supaya kita tahu juga kondisi kita, dan juga kita bisa jagain orang-orang di sekitar kita. Sehat terus ya, Lin, buat lo, buat Nathan, buat suami lo, buat Mayfi, buat semua keluarga besar, supaya dijauhin dari COVID ini lagi, nggak kena lagi 2 kali, 3 kali, udah kita tolak dalam nama Yesus. Yes. Semoga sehat terus ya. Ya, thank you, Cek. Thank you, Lin ya. See you. Halo.